25 tahun udah punya banyak banget usaha. Sebenarnya kalau kita mau maju ternyata tuh bisa diejek. Oke, hari ini bersyukur bareng balik lagi dan ketemu sama salah satu teman aku ya. Namanya Ivan, ini dia. Jadi Ivan ini adalah apa nih? Apa? Nggak tahu. Jadi Ivan adalah Seonggok manusia yang membawa banyak dosa. semua orang punya dosa sih sebenarnya ya. Tapi Ivan ini adalah cewek, ya perempuan ya, yang suka sekarang tuh punya banyak usaha teman-teman, punya kos-kosan, punya apa lagi? Punya toko kimia, terus punya apa sih? Punya, ya itu aja. Punya banyak ya. Tapi kos-kosannya banyak. Sekarang lagi pembangunan kan? Iya, lagi pembangunan. Alhamdulillah. Lagi pembangunan. Ada berapa cabang kosannya? Sejauh ini ada 2. Itu yang sudah jadi, sama sekarang lagi pembangunan lagi. Kalian kalau misalnya kepo sama Instagramnya bisa langsung cek di situ. Di situ ya. Nah, jadi hari ini karena Ivan ini kan Masya Allah tabarakallah banget kan ya gitu. Umurnya berapa sih Ivan? Sekarang 25. 25 ya. Jadi kita adalah manusia seperempat abad ya. Iya. Nah, seperempat abad. Ngomong-ngomong kita pertama kali kenal itu ketika dikenalin Murti. Iya kan? Iya benar. Di mall kan? Iya, kita makan di salah satu tempat makan ya, terus kita ngobrol-ngobrol. Terus kita ngobrol-ngobrol. Iya, aduh anggun banget sih Bu. Tapi by the way ya, ngomongin tentang apa namanya? Ivan gitu kan, si 25 tahun udah punya banyak banget usaha. Ya amin ya Allah. Aduh ya Allah, Masya Allah gitu. Tapi tahu nggak, bisa ceritain nggak sih tentang kamu kok bisa bangun usaha itu dari awal gimana? Kosan ya. Oh ya, pertamanya kosan. Terus, jadi aku sekarang lagi bergerak di bidang properti itu, terus kimia, terus dikit-dikit juga ngurus catering, kayak dapur madani gitu. Dapur madani. Jadi 3 itu. Kalau untuk yang pertama banget dimulai adalah si kosan. Oh, si kosan. Jadi kalau orang-orang rata-rata mulainya dari bisnis kuliner, aku dari bisnis properti. Wow. Itu umur berapa? Masih mahasiswa nggak sih kemarin? Iya, masih mahasiswa. Semester 2. Wow. Berarti umur 19 tahun. Anda sudah kepikiran buat bikin itu. tahun sudah mencari tanah di Bengkulu gitu. Jadi emang dari mana awalnya? Aku dari Tangerang. Dari Tangerang. Siapa dulu warga Tangerang? Hai. Teman-teman aku. Dari Tangerang ke sini kuliah. Dan eng buka kosan. Oke, terus semester 2 buka kosan. Semester 2 buka kosan. Awalnya itu kepikiran bikin kosan karena di kosan aku ngekos dulu ke Bengkulu kan, karena dari Tangerang kuliah di Bengkulu, ngekos di Bengkulu. Kosan aku itu aku tinggal di lantai 1. Sedangkan aku harus menjemur di lantai 4. Oh my. Jadi kayak, aduh kurus nih gue gitu. Jadi terus itu yang memotivasi Anda buat akhirnya kosan? memotivasi untuk bikin kosan. Akhirnya ngobrol lah sama orang tua, coba ngobrol gitu. Kayak, ya aku punya tabungan sekian. Terus kayak, kayaknya kita prospek nih untuk bikin kosan di Bengkulu gitu. Tanahnya masih murah. Waktu itu masih 300.000 per meter. Wow. Di daerah Unip belakang itu ya, yang pertama itu. Akhirnya cobalah bangun kosan mulai dari 3 kamar, terus nambah lagi. Sekarang alhamdulillah yang itu ada 18 kamar. Berarti bangun kosan itu duit orang tua? Duit tabungan aku. Oh, duit tabungan. Untuk beli tanah duit banyak tabungan. Banyak dong. Enggak, disclaimer ya. Tanah di Bengkulu tahun itu masih 300 per meter. Sekarang juga masih kurang lebih sekitar 500 per meter. Kalau kita beli tanah yang kisaran 100 meter aja, berarti kan cuma Masya Allah. Ya, nominalnya berarti kan 30 juta lebih murah ya daripada tempat lain. Iya, sedangkan nilai uang segitu di Jakarta tuh termasuk yang bisa diusahakan lah untuk anak-anak SMA gitu. Gitu. Jadi akhirnya bikin kos-kosan. Beli tanahnya pakai tabungan sendiri. Terus ngebangunnya awal-awal kita ajuin proposal dulu nih ke ayahnya, mau nggak danain gitu. Akhirnya di tengah-tengah jalan ketemu sama teman. Kebetulan temennya itu punya material. Bapaknya punya material. Qadarullah ngobrol segala macam, ternyata dipercaya untuk ambil barang, cicil, bikin proposal gitu nggak sih?
Kalau yang ke material nggak. Oh, ke material enggak? Iya, jadi kayak Pak boleh nggak saya ambil barang dulu? Makanya sebenarnya bisnis tuh gimana kita berani aja sih? Model nekat Iya, ya. model berani Tapi gue nggak aja, berani. gitu. Ya, Pak boleh nggak saya enggak disclaimer ya, temennya itu bukan temen dari Tangerang, tapi temen yang beneran baru kenal di Bengkulu. Itu gitu. masih maba kan? Masih maba. Oh, bisa kenal? Semester 2, satu kelas, temen Oh, satu satu kelas kelas. gitu, temen satu kelas. Kira ngomong ke bapaknya, Pak boleh nggak saya ambil dulu ini. Akhirnya sampai kosannya jadi masih dicicil pelan-pelan. Sampai bangunan yang sekarang kita ngambil materialnya hampir 70% lah semuanya ke dia juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan sekarang pokoknya sudah dipegang sama teman aku yang sekelas Yang itu Oh, gitu. jadi waris ya. Hutang piutangnya lebih mudah. Itu privilege kalau punya temen iya, yang yang juga pengusaha gitu. Jadi cari ya teman-teman motivasi. 19 tahun kepikiran bikin kosan. Gue 19 tahun ngapain ya? 19 aku 19 tahun masih kuliah sih. Aku juga masih kuliah sih. Iya, kita beda aku setahun. Aku juga masih kepikiran kan? makan seblak sih 19 tahun. Tapi keren sih 19 tahun tuh udah bisa kepikiran gitu. Aku baru 19 tahun baru kepikiran buat hijrah sih teman-teman ya, buat pakai jilbab panjang, buat memperbaiki sholat gitu. Tapi kan sampai sekarang berarti udah berjalan berapa lama bisnisnya? Dari kalau di Bengkulu ya itu dari tahun 2018 mulai start itu 2018 berarti sampai sekarang sudah 7 tahun ya? Iya. Kurang lebih 7 tahun. Lebih ya teman-teman. Dan sekarang lagi proses pembangunan. Iya, lagi proses pembangunan. Iya, tapi selama punya bisnis itu ada nggak sih kayak bisikan-bisikan dari tetangga atau teman-teman kayak yang ya enak banget jadi fun, punya privilege dari orang tuanya, terus gitu kan. Pasti ya juga aku ngeliat kayak wow, 25 tahun. Lebih ke nggak bisikan sih. Oh, nggak bisikan. Ada depan muka langsung. Anaknya jadi lo gitu. tapi itu enggak apa lebih ke depan muka gitu. Ada yang segitu sering. Ada sih beberapa teman yang kayak sebenarnya bercandaan aja gitu. Cuma itu jadi kayak memotivasi aku sampai sekarang gitu dengan pembangunan yang ini juga kayak bisa, gue harus nunjukin kalau enak ya jadi gue ya emang enak gitu. Tapi pernah sakit hati nggak sih gara-gara itu? Awal-awal pernah sakit hati. Awal-awal sebelum belajar tahu bahwa sebenarnya apa-apa yang sudah ada di diri kita, sudah disediain Allah di depan kita adalah ya sudah emang udah ditakdirin gitu. Tinggal gimana lu ngelolanya, tinggal gimana lu mensyukurinya, tinggal gimana lu menjalaninya. Kayak punya privilege dari orang tua pun kalau dianya tidak mau berkembang, dianya tidak mau banyak belajar, dianya juga nggak mau banyak negosiasi kayak tadi belajar bisnis dan lain sebagainya. Kalau dia nggak berani buat bisa nekat juga, nggak bisa juga gitu. Banyak ya contoh-contohnya anak-anak yang kita nggak usah sebut ya, maksudnya banyak yang sudah terlihat di luar sana orang tuanya sukses tapi anak-anaknya tidak bisa bahkan mempertahankan kesuksesannya itu gitu. Jadi sebenarnya setelah paham itu gitu, setelah paham terus kebetulan kuliahnya juga jurusan manajemen kan, memanajemen diri sendiri, perasaan sendiri, akhirnya ya udahlah kayak tinggal gue manfaatkan ini aja untuk lebih berbuat baik lagi ke depannya dimanapun itu dan dalam konteks apapun itu. Wow, aku tertampar ya guys. Tertampar sih. Iya sih ya, kadang tuh memang kita tuh sering apa sih mental block gitu juga sih. Iya sih. Terus selama ini kamu pernah punya tantangan gak sih? Dalam ya mungkin pernah insecure atau tantangan terbesar lah dalam ngejalani ini ya dari awal sampai sekarang. Terus kan enak banget nih jadi dia. Enak ya? Tantangan aku yang paling berasa itu karena bisnisnya properti ya. Ini kita bicara bisnis dulu ya. Itu pas COVID. Itu pas COVID kan berasa banget, nggak ada yang kuliah. Iya, nggak ada yang kuliah, nggak ada yang ngekos. Terus kayak yang udah ngekos pun ditarik-tarikin. Tahun pertama oke lah dia masih kayak tahan dulu. Tahun kedua tuh bener-bener yang dari 18 kamar tuh cuma keisi 4 kamar. Dan itu juga anak-anak semester akhir yang memang masih butuh di sekitaran situ ya, masih butuh di sekitaran situ. Terus, nah itu tadi aku bilang ya, maksudnya apapun privilege-nya, kalau misalnya si dianya nggak mau nangkep peluang, sebenarnya ya udah gitu, akan flat aja gitu, susah juga untuk berkembang. Akhirnya karena itu, jadi ayah aku emang bergerak di bidang kimia.
Ayahku sudah lama di Jabodetabek bergerak di bidang kimia. Dulu kan kebutuhan disinfektan, hand sanitizer tuh besar ya di seluruh Indonesia Iya, bahkan. waktu zaman COVID kan, itu tuh hampir kayak kebutuhan sehari-hari. Kayak jadi bersandingan Iya, beras dan lain sebagainya, kebutuhan pokok gitu. Oh. Akhirnya aku ambil peluang di situ untuk mulai kimia itu. Jadi sebenarnya itu tadi kita memaknai banyak hal yang tantangan dan lain sebagainya, tinggal gimana kita mau cari peluang. Akhirnya aku mulai kimia di sana, sampai sekarang kimia itu berjalan juga. Terus kalau tantangan dari diri sendiri, paling umur-umur seperempat abad insekuritasnya tinggi ya. Iya. Terus insecure apa dulu nih? Kayaknya kalau Ivan mah nggak ada ya. Ada dong. Apa coba? Apa ya, kadang kita juga masih melihat orang kayak kok dia bisa ya kayak gitu, kok dia bisa ya kayak gitu, kayak mungkin aku agak sedikit terlambat dalam hal pendidikan karena aku kuliahnya 5 tahun kan. Dulu waktu masih ngerjain skripsi itu cukup jadi tekanan gitu loh, kok nggak lulus sih, gini urus bisnis gitu. nih gitu. Iya, terus kadang juga banyak diremehkan, bahkan diremehinnya sama orang-orang terdekat, keluarga. Iya, keluarga yang range kedua lah gitu, bukan keluarga inti banget gitu ya, selalu mempertanyakan kenapa gitu. Tapi dari situ belajar lagi sih tadi, ngelola emosinya, ngelola manajemennya, terus ngelola feedback gimana kita ke orang lain itu. Jadi banyak belajar sih di masa-masa itu. Wah, luar biasa. Tapi ini ya, sejauh ini masih bisa diolah dengan baik. Tapi ada nggak sih peran orang tua buat ngejadiin Yvonne yang sekarang gitu? Justru peran orang tua ya. Atau mungkin terbesar tuh peran orang tua menurut aku. Iya. Karena apapun kita tuh didikannya dari rumah ya. Kalau menurut aku ya, apapun kita tuh didikannya dari rumah. Kayak aku nggak akan mungkin punya mental seberani itu untuk ngomong ke orang kalau aku tidak dididik bahwa kamu boleh loh ngomong kalau misalnya kamu memang benar. Kamu boleh loh ngomong kalau misalnya memang kamu bisa bertanggung jawab dengan hal itu gitu. Didikan di rumah tuh paling berasa. Jadi kalau menurut aku ada nggak peran orang tua, sungguh sangat dalam ya peran orang tua itu di dalam. Apa sih yang diingat gitu, misalnya sampai akhirnya itu tuh membekas banget, misalnya ayah Yvonne atau ibu Yvonne gitu, pas akhirnya membuat Yvonne tuh jadi berani untuk memulai bisnis ini gitu. Ayah tuh tipe orang yang tidak pernah berkata iya ataupun tidak. Ayah tuh ya, ke aku ya terutama. Jadi ayah nggak pernah bilang iya, kayak misalnya ya boleh nggak ke sini, ya boleh nggak kuliah ini, ya boleh nggak ngambil peluang ini. Ayah tuh nggak pernah bilangnya iya atau tidak gitu. Ayah tuh selalu bilang, kamu harus tahu kalau kamu melakukan A, konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu melakukan B, kamu konsekuensinya akan seperti ini. Tinggal kamu kelola sendiri, kamu akan berbuat A atau berbuat B. Dari situ pengelolaan insting analisis untuk ngambil keputusan, berani atau tidak, itu jalan banget. Didikan itu tuh yang sangat berasa gitu loh. Kalau ibu sifatnya naluriah perempuan ya, jadi kayak aduh hati-hati dong gitu. Jadi kayak perhatian dan kasih sayang seorang perempuan ibu tuh turun ke anaknya. Itu yang jadi kayak buat aku berasa kayak ada yang melindungi lo gitu. Akan ada selalu ibu tempat kita pulang, sejatuh apapun kita, seterpuruk apapun kita, dan segalau apapun kita. Jadi catat nih buat yang sekarang mau jadi calon orang tua atau baru mau merit kan. Jadi kalau kalian punya anak, itu jadi salah satu contoh sih. Iya sih ya. Jadi sampai akhirnya kamu beranikan untuk berbulu. Karena anak-anak yang kamu jangan kesini, kamu nggak boleh ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi dia tuh terbatas kayak, ya udah aku melakukan ini karena aku disuruh ini, aku nggak boleh ini karena aku disuruh ini. Jadi nggak bisa survive gitu jadinya. Aku bersyukur sih, ayah aku punya sebuah prinsip untuk mendidik, tidak pernah mengatakan A, tidak pernah mengatakan B, tapi beliau tuh selalu bilang, ini nanti arahnya ke sini, ini nanti arahnya ke sini, konsekuensi baiknya kayak gini, konsekuensi buruknya kayak gini, yang ini konsekuensi baiknya kayak gini, konsekuensi buruknya kayak gini gitu. Dan ada ibu yang selalu kayak ngerangkul,
ya kasih sayangnya di situ lah gitu. Semangat gitu ya. Jadi kayak tidak pernah kurang gitu. Meskipun nanti kalau misalnya salah gitu kan, nggak Iya, apa-apa kayak gitu. tetap masih diterima gitu loh. Nggak yang dihardik gitu ya. Lo salah. Kenapa lo ngelakuin itu? Siapa suruh lo ngelakuin itu? Aduh. Itu kan kita berat banget ya, udah di keluarga digituin, di dunia kerja digituin, di dunia bisnis juga digituin, kayak harus ngeduk kemana lagi gitu. Alhamdulillah ada orang tua yang itu makanya pernah. Tapi keren banget sih. Keren. Tapi ini kan bisnisnya udah hampir 7 tahun lah ya berjalan gitu kan. Tentu kan sebagai muslim juga kita pengennya tuh bisnis kita tuh juga sesuai dengan jalan-jalan Islam gitu kan. Hukum-hukum Islam juga. Nah, kalau Ivan sendiri gimana dalam ngejalanin bisnis ini? Jadi kosan itu emang Ivan konsep sebagai kos muslimah. Gitu. Jadi kita juga punya project di kosan itu, punya program Muslimah Boarding House namanya. Jadi dari awal memang sudah pengen itu khusus muslimah. Kalau yang sekarang dengan program-programnya, karena kami juga punya visinya yaitu optimalisasi peran muslimah dimulai dari kosan itu sendiri gitu. Itu berarti di kosan itu nggak cuma tidur, tapi juga berkegiatan. Sebulan sekali. Yang pasti kita setiap semesteran kita ada kegiatan untuk kumpul bareng, terus kita sharing bareng, terus kita juga punya kuesioner dan lain sebagainya untuk melihat minat-minat dari mereka. Terus beberapa juga kita arahin untuk ikut kegiatan di kampus gitu. Jadi peran-perannya sedikit-sedikit untuk mereka mendorong agar, karena orang tua mereka tuh selalu bilangnya gini ke aku, kayak titip ya anaknya gitu. Jadi kan itu sebuah beban nih ke aku walaupun aku belum punya anak. Akhirnya aku ada 15 lebih. Akhirnya aku gimana caranya untuk titip ya. Nah menurut aku tuh mengarahkan mereka tuh banyak faktor ya. Salah satunya di lingkungan kampus juga. Makanya sebisa mungkin aku arahkan untuk ke lingkungan yang baik di kampus, terus jam malamnya juga dijaga, terus tamu yang lawan jenisnya juga dibatasi. Nah di kosan sebisa mungkin aku menerapkan prinsip-prinsip Islamnya kayak gitu sih, yang belum terlalu saklek banget, maksudnya belum terlalu yang banyak banget, kayak kita belum ada sih kita rencana kayak subuh berjamaah, tadarus bareng, itu udah ada konsepnya, cuma belum terjalankan. Tapi gitu. Ini ibu kos yang sangat aktif ya. Karena jarang loh ibu kos tuh mau mikirin tentang kegiatan-kegiatan putri-putri kosannya gitu loh. Gitu. Kenapa kepikiran gitu? Karena mungkin gap kita nggak terlalu jauh ya sama aku dan anak-anak aku. Adik-adik ya. Ya adik-adik ya, aku dan adik-adik kosan aku mungkin gapnya nggak terlalu jauh. Itu yang membuat aku kayak ketika mereka ada sebuah hal yang baik, ya aku masih bisa mengarahkan mereka, udah kamu ikut kegiatan itu aja gitu, karena gapnya belum terlalu jauh sih kalau untuk sekarang. Berarti intinya kalau tadi kan menjalankan punya bisnis tapi juga mikirin kebermanfaatannya gimana. Insyaallah. Gitu kan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tapi balik lagi ke realita kehidupan ya. Karena kan 25 tahun itu adalah masa-masa yang sedang bertumbuh-tumbuh ya, mekar-mekarnya, wangi-wanginya gitu. Ivan, bisnis oke. Amin. Iya, cantik juga. Amin. Terus realita bentar lagi kan mau syawal nih. Iya. Gak ditampar realita untuk umur 25 tahun. Ditanya kapan nikah? Iya. Iya nggak sih? Iya, kalau orang-orang umur 25 tahun tuh tanya kayak gitu, kapan nikah? Kapan nikah? Kayak gue udah expired ya. Kayak kapan nikah? Bisa nggak sih ditambah pengawet aja biar nggak usah disuruh cepet-cepet nikah? Tapi pernah nggak? Mungkin ada nggak sih tuntutan-tuntutan kayak gitu dari keluarga mungkin atau yang lain yang akhirnya membuat kamu overthinking? Kalau dari keluarga inti sih, kalau ayah selalu dengan prinsipnya ya, beliau tidak mengatakan iya atau tidak dalam konteks di sini yang nyuruh nikah atau tidak nyuruh nikah gitu kan. Beliau cuma ngasih konsekuensinya aja, kalau kamu nikah kamu persiapannya harus ini kayak gini, coba
cari calon yang kayak gini gitu. Kalau misalnya ibu sih paling Agak sebagai rewel. seorang perempuan ya kayak deg-degan nih, anak gue kok nggak nikah nih, Ivon berapa saudara kayak sih? berkarya terus nih. Ivon berapa Dua Ivon anak saudara. pertama. Anak pertama. Wah, anak Iya. pertama. Jadi kayak Terus udah nggak tahan mau ngebesan kayaknya. Ngebesan Pengen punya mau cucu. hajatan. Iya, jadi paling ibu sih gitu. Jadi ibu tuh ya nanya aja kapan kayak udah ada yang condong belum gitu. Kayak ibu emang bukan tipe yang nyuruh anaknya pacaran juga, alhamdulillahnya gitu. Cuma emang kayak kalau misalnya udah ada yang condong mulai serius ya udah ngobrol sama orang tua gitu. Karena kan menikah nggak cuma kita dan dia, tapi I love you. I love you, selamat pagi sayang. Nggak cuma udah gitu. makan belum? Iya. Enggak, no. Nggak sama lo, gue juga bisa makan. Tapi sekarang berarti nggak ada tuntutan ya? Overthinking. Kok belum nikah ya? Atau mungkin memang belum kepikiran? Ada sih overthinking. Kok belum nikah ya? Apa mereka takut ya gitu? Karena kan iya lagi kan arahnya mungkin di situ kali. Iya. Minder gak sih? Orang-orang pada takut kali sama gue ya gitu. Tapi sebelum ini ada nggak yang pernah kayak malah deket-deket sama Ivon lagi? Ivon kan lebih kaya, Ivon kan lebih banyak usahanya gitu. Belum terdengar sih, tidak terdengar sih sejauh ini. Gitu. Alhamdulillah. Kalau dari lawan jenis tidak ada sih terdengar kayak gitu. Lebih banyak ke sama perempuan. Iya, kayak bercanda-bercanda aja. Bercanda-bercanda ya gitu. Gue kalau jadi lu tuh sebenarnya gue pengen ini. Ya lu coba aja dulu deh jadi gue gitu. Sekarang gitu ya, aduh nasib. Tapi kalau misalnya nanti nikah ya, mungkin kan ada yang nonton ini gitu kan. Kayaknya boleh nih buat jadi calon gitu. Kalau IG-nya ya. Kita ketawa terus. Oh ya ampun. tapi ini bener ya. Kita tuh bertongkrong. Nah, kalau misalnya nanti Ivon gitu kan, harapannya kalau misalnya mau nikah gitu, pengen tuh calon yang kayak mana? Mungkin ada kriteria khusus. Aku sampai salah ngomong. Kriteria khusus dari Ivon sendiri gitu kan. Apalagi kan harus bisa yang nampingin bisnis mungkin or something. Apa ya? Aku bingung kalau ditanya kriteria. Yang pasti kayak kalau detail banget tuh nggak ada deh kayaknya. Kayak yang pasti dia Muslim udah pasti kan. Kayak bare minimum aja deh gitu, bare minimumnya. Tapi bare minimumnya yang beneran selayaknya laki-laki ya, bukan yang tanda kutip laki-laki tetap. Gimana maksudnya? Karena kan bare minimum laki-laki kan ya sudah fitrahnya dia tanggung jawab ya. Sudah fitrahnya dia tanggung jawab, dia mencari nafkah, dia mau berkembang, kayak gitu-gitu aja sih. Bukan yang kayak mentang-mentang Ivon udah punya material, akhirnya dia kayak ya udahlah kita kan istri gue udah gini nih, jadi nempel gitu. Jangan kayak kalau bisa, aduh, cut off dulu yang kayak gitu gitu. Pokoknya itu tadi ya, pokoknya dia tetap harus ngerti sama tanggung jawabnya dia. Ngerti sama tanggung jawabnya dia, terus ya apa ya? Ganteng tuh relatif nggak sih? Ya. Kadang si A menurut Mbak Anggi ganteng, menurut aku kayak B aja gitu. Kayak tadi kan berarti dia bertanggung jawab, terus apa lagi, ada lagi nggak? Sholat 5 waktu di masjid. Di masjid. Iya, terus gue ngitung nih, baru 2. Aku tuh susah kalau ditanya kriteria tuh. Berarti kayak harus yang sifatnya benar-benar serius. Mungkin ta'aruf ya, langsung. Jadi kalau berminat bisa langsung hubungi ustazahnya. Jangan, kasihan nanti ustazahnya udah kebanyakan yang ngomong. Oh iya. Oke deh, semoga tapi kita berdoa supaya Ivon tuh dapat laki-laki yang benar-benar bisa ngebalance Ivon. Terus dia juga ngerti sama bisnis juga ya. Harapannya gitu nggak sih? Boleh juga. Tapi kalau dia pekerja juga nggak ada masalah. Apa-apa sih. Yang penting tanggung jawab ya. Kayak ya udah punya dunia masing-masing juga nggak apa-apa, kita saling melengkapi aja di dunia. Iya, karena kan berbeda itu bukan suatu hal yang harus diperdebatkan ya. Karena gado-gado juga berbeda enak ya. Enak. Kita kalau gado-gado nggak berbeda malah nggak ada gado-gado. Iya kan. Iya, jadi nggak gado ya. Pasti krik. Nah, oke, udah panjang kita ngobrol gitu kan. Aku penasaran sih, apakah Ivon itu pernah punya titik terendah dalam hidup? Titik terendah dalam hidup, ngerasa kayak hopeless mungkin saat aku ngerjain skripsi. Kenapa? Untuk di titik ini ya? Karena
ujiannya banyak banget saat ngerjain skripsi. Mulai dari diri aku sendiri, ujian aku harus ngejalanin bisnis, ujian COVID juga waktu itu, terus baru mulai yang kimia juga, terus ujian juga dari dosennya. Sampai di titik yang aku kayak ya udah deh aku nggak lulus nggak apa-apa. Ya ampun. Aku udah sampai di titik kayak gitu ngerjain skripsi. Aku juga pernah lagi kayak gitu. Ya aku ngomong sama temen aku, jadi kan ibu aku selalu nanya ya, kakak tuh sayang nggak sih sama ibu? Kok kakak nggak lulus sih? Kakak tuh nggak pengen ya wisuda, terus ibu seneng datang ke wisuda. Itu malamnya ya. Akhirnya aku cerita ke temen aku tanya ke temen aku kayak, aku tuh sebagai anak misalnya orang tua banget ya. Sampai aku tuh nanya ke temen aku yang misalnya, karena kita masih seumuran aja sebenarnya, tapi kayak saking udah kayak penat banget, terus aku nanya ke temen aku, kamu kalau misalnya punya anak kayak aku, kamu gimana aku nanya, kamu kalau punya anak kayak aku, kamu nyesel nggak sih, kamu bangga nggak sih kalau bisa punya anak kayak aku gitu. Aku sampai di titik yang pernah nanya kayak gitu ke temen aku gitu, kamu kalau punya anak kayak aku tuh kamu nyesel nggak sih, kamu bangga nggak sih kalau punya anak kayak aku. Saking aku yang ngerasa kayak titik terendah banget ya, kayak karena menurut aku titik terendah adalah ketika kita menyakiti apa ya bahasanya, kita seolah menyakiti orang tersayang kita gitu. Kalau aku titik terendahnya gitu ya. Kalau misalnya ketemu sama klien terus aku batal deal-dealan produk misalnya segala macam, itu aku masih bisa melimpahkan kesedihan aku ke keluarga aku, ke ibu misalnya. Aku temen curhat aku tuh ibu kan. Tapi kalau temen curhat yang detail banget ini udah bilang kayak, kamu tuh nggak sayang ya sama aku gitu kan, kayak udah jelek banget gitu. Jadi itu jahat banget kita ya gitu. Iya, seolah-olah kayak aku jahat banget yang melakukan ini gitu. Itu tuh titik terendah banget sih ngerjain skripsi. Akhirnya gimana caranya aku ngomong ke jurusan untuk dipermudah segala macam, terus berdoa juga ke Allah, minta maaf, kayak Allah maaf ya kalau misalnya apa yang aku lakukan ini. Kadang tuh menurut kita, itulah kita perlunya memahami banyak sudut pandang ya. Dari situ aku belajar kita perlu memahami banyak sudut pandang. Kayak kadang tuh menurut kita melakukan hal ini tuh dalam sudut pandang kita tuh baik loh, untuk kebaikan kedua orang tua loh gitu. Aku membangun karir, aku membangun bisnis, aku tuh berencana untuk aku settle loh. Jadi ibu nggak usah khawatir, anaknya bisa hidup sendiri gitu. Hidupnya bisa, maksudnya tidak bergantung lagi ke orang tua gitu. Tapi satu sisi aku lupa bahwa apa yang dicita-citakan ibu juga ada di sudut pandang lain di luar bisnis itu gitu. Jadi akhirnya dari situ aku beraniin diri untuk ngomong ke jurusan kan, karena ada satu dan lain hal lah kemarin tuh emang terhambat. Dan aku diminta tolong untuk ya udahlah kamu jadi bantu akreditasi sebagai mahasiswa entrepreneur lah, nanti kita permudah gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah dipermudah. Dan sebenarnya kalau kita mau maju ternyata tuh bisa, cuma kadang kalau misalnya kita lagi down tuh kayak nanti dulu deh gitu, nanti deh gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi down, ini aja deh, buka aja deh gitu, kayak nggak ada down-downan gitu, tuh paksa gitu. Karena kalau berlarut-larut down tuh makin terpuruk gitu. Tapi orang yang paling support waktu itu ketika masa itu ya, karena kan pasti ngurus bisnis, ngurus skripsi, itu tuh kayak satu beban yang gitu, tumpuk banget gitu. Belum juga masalah-masalah yang lain. Iya, gitu kan. Ada siapa yang cukup berperan untuk support? Teman-teman aja sih, teman-teman terdekat, teman-teman ngaji, ya kan. Terus alhamdulillah Allah ceburin ke lingkungan baik. Jadi alhamdulillah banget gitu. Jadi kayak kalau lagi down tuh nggak yang aduh apa gue bunuh diri aja ya gitu, kayak alhamdulillah nggak ada kepikiran yang gitu. Kemarin nggak ada kepikiran gitu? Nggak ada sih, sedown-downnya gue kayak aduh apa gue bunuh diri aja, nggak mau sakit. Kayak 2 kali menyakiti diri gak sih? Iya, kayak perkara aduh gue lapar aja gue nggak bisa, gue harus makan, shaking gitu kan. Kayak mending kita harus mempermudah hidup lah ya. Iya. Yang menyakiti diri sendiri gitu. Tapi down tuh nggak apa-apa, tapi usahain itu tuh bagian dari kita merenung apa sih salah kita, apa sih harus kita perbaiki gitu. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang jalannya mulus-mulus aja tuh nggak ada gitu. Makanya selalu berdoa sama Allah,
tunjukkan jalan yang lurus kan, ihdinas syiratal mustaqim Yes. kan, tunjukkan jalan yang lurus gitu, jalan-jalan yang kau ridhoi. Jadi down tuh nggak apa-apa. Jadi dari situ kita merenungi, ini jalannya sebenarnya udah Allah ridhoi apa belum sih gitu. Balik lagi, ridho Allah katanya kan ridho orang tua ya. Iya. Oh, Karena iya. jadi karena aku merasa kayak kok orang tua aku nggak ridho ya, aku terlalu berkecimpung di sini. Oke lah, aku tarik diri dulu lah untuk menyelesaikan ini dulu. Alhamdulillah sekarang tuh kayak sat-sat aja gitu, pembangunan kedua sat-sat aja. Terus kimia juga alhamdulillah tenderin ke berbagai kolam renang yang ada di Provinsi Bengkulu, bahkan insya Allah itu sat-sat aja gitu. Masya Allah, emang sih ridho orang tua. Ngerasa sih, iya sih. Kadang-kadang tuh kita sebagai anak ngerasa kalau kita tuh bisa punya power sendiri tanpa orang tua. Padahal kan Allah nggak suka ya. Nggak sih. Nggak suka banget. Jadi cek lagi, apakah kita terlalu merasa kalau kita mampu. Wow, gitu. Tapi mau nikah juga kayak gitu. Oh ya. Aku juga salah satu kriteria aku, ya baru inget nih. Yang cocok aja deh sama orang tua gitu. Karena aku tahu orang tua aku bukan orang tua yang neko-neko. Yang harus ini, harus itu, harus ini gitu. Aku tahu bahwa orang tua aku tuh yang bare minimum aja deh yang penting terpenuhi gitu. Selebihnya kalian usahain lah bareng-bareng gitu. Gitu sih. Gitu. Luar biasa. Gak ada insiapan nih. Gak ngode. Ya, aku lebih ngode untuk teman-teman yang pengen punya gebrakan baru dalam hidupnya gitu kan. Apalagi kan ngerasa kayak mulai berwirausaha dari 25 tahun tuh kayak terlambat gak sih gitu. Gak ada yang terlambat. Terus kayak teman-teman aku umur-umur segini tuh udah punya bisnis kayak Yvonne kan. aku belum punya. Terus kayak mungkin ada yang udah jadi manajer atau mungkin udah level yang cukup tinggi dalam sebuah pekerjaan gitu. Nah, kalau misalnya kita nih baru aja mau mulai usaha, pesan buat teman-teman lain itu apa sarannya? Takut gagal gitu kan? Udah takut gagal, takut telat, kayak udah malas lagi gitu. Mulai usaha ya. Kalau kan pertama mulai usaha ya mulai aja dulu gitu. Tapi nggak telat ya umur 25. Mungkin ada teman-teman yang umur 25. Nggak telat, nggak ada yang telat. Kisahnya banyak sih, kisahnya pendiri-pendiri yang hebat. Mereka bahkan mendirikan sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Kebetulan qadarullah Allah lagi titipin aku mulai ini ternyata bisa berkembang, alhamdulillah. Aku mulai ini ternyata bisa berkembang, alhamdulillah gitu. Baik juga yang mulai A terus gagal, mulai B terus gagal, kayak harus berubah haluan yang tadinya bisnis kuliner misalnya ke bisnis properti, yang tadinya bisnis properti harus ke bisnis pertanian misalnya gitu. Nggak jadi masalah sih, setiap kita tuh punya punya fasenya masing-masing kali ya. Yang penting mulai, terus konsisten. Untuk bisa konsisten, kalau bisa cari lingkungan yang memang benar-benar ngedukung habits bisnis itu. Karena perlu ya. Kayak cari tempat-tempat yang memang memang itu inkubator yang misalnya bisa buat kita berkembang di sana gitu. Karena kalau misalnya kita lagi down dalam bisnis, penjualan lagi turun, segala macam lagi dan lainnya, kalau misalnya kita ketemu sama lingkungan-lingkungan yang frekuensi, yang memang mereka adalah orang-orang yang salah, insya Allah ya mereka nggak akan nyaranin untuk udah berbuat curang aja gitu. Udah kamu sikut-sikutan aja sama pelanggan penjual yang lain gitu. Udah perang harga aja gitu. Itu kan satu hal yang sebenarnya hal yang buruk ya, kayak gitu. Karena juga kepuasan pelanggan tuh juga nggak pengen kepuasan pelanggan tuh penting banget. Iya, karena betul. Kalau sampai dia ujung-ujungnya disakitin ya kayak ngecakitin diri sendiri nanti jadi bom waktu. Jadi bom waktu, dia nggak jadi ke kita lagi, nggak akan belanja ke kita lagi gitu. Wow, semangat buat geng-geng seperempat abad aku. Semangat kita semua kayak sama ya, seperempat abad. Tapi kalau misalnya kita bisa putar waktu gitu. Nggak diputar sih. Kalau misalnya Yvonne bisa ngobrol sama Yvonne nanti di masa depan, asik. Ngobrol. Kita lagi ngebayangin kayak 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu ya gitu. Jadi apa ya gue gitu. Jadi apa ya? Aku udah di mana ya? Gitu. Jadi kita lihat rekaman ini 5 tahun lagi. Oke. Ya. Fix tos dulu. Nah, Yvonne mau ngomong apa sama diri Yvonne di masa depan?
ngomong sama diri aku di masa depan. Jangan sombong lah, jangan sombong, jangan meninggi. Ingat semuanya milik Allah gitu aja. Karena takut banget nih. Takut banget aku tuh kayak tiba-tiba yang jadi sok meninggi dan lain sebagainya. Terus aku kan lagi coba branding ya, lagi coba branding di sosmed aku. Karena kita juga nggak tahu tuh akan dibawa kemana sosmed. Jadi kayak aku selalu ingat Ivon, sosmed itu adalah titipan. Ingat Ivon, itu adalah titipan Takut Allah. ya. Hanya perantara untuk kamu branding, bukan kamu menyombongkan diri. Itu kalau misalnya bisa ngomong ke masa depan, kayak ingat bahwa kamu adalah seonggok makhluk yang berjalan di muka bumi dengan membawa banyak dosa. Gitu aja sih, udah ingat aja itu terus gitu, supaya kayak udahlah semuanya titipan aja. Iya sih, semua titipan. Kita di sini juga jangan sombong ya. Iya, titipan. Semuanya, apapun itu bentuknya. Iya, cuma titipan itu fungsi dari kita sebagai manusia adalah mengelola dari titipan yang ada. Betul, sepakat sama Ivan. Iya, sepakat sama aku. Iya, kan kita bestie. tapi nanti kalau misalnya habis ini kan udah kosan, terus udah kuliner juga udah, terus juga kosan satu lagi apa tadi kimia kan juga udah merambah itu. Ada harapan lain mungkin di masa depan atau beberapa tahun ke depan mau bisnis apa gitu, atau cukup di 3 ini doang? Arahnya tetap properti sih rencana. Iya, mungkin jasa pembangunan. Arahnya ke sana, lagi belajar tentang itu. Makanya yang ini pembangunan kali ini HPP-nya bener-bener lagi dihitung detail banget, kayak HPP dari materialnya, HPP dari tukang-tukangnya, terus kayak per meter nih tukangnya dengan tukang berapa bisa terkerja segala macam. Lagi belajar untuk itu sih. Arahnya ke sana. Mungkin arahnya tetap properti. Mungkin yang akan dikembangin lagi properti dan turunan-turunan kimianya, insya Allah. Wow. Aku kalau ngeliat Ivan tuh kayak, ayo Anggi terpacu. Ayo Ivan terpacu juga gitu. Ayo terpacu gitu ya. Jadi semangat deh buat teman-teman semua yang sekarang juga lagi mulai usaha gitu ya. Semangat gitu kan. Kita cuma bisa semangatin. Enggak, tapi aku boleh loh kalau misalnya teman-teman yang mau mulai usaha, sharing dan lain sebagainya. Kalau emang butuh wadah, kan ada Genpro ya. Aku lagi tergabung di Genpro. Jadi boleh kita sama-sama belajar lah. Kadang aku juga bukan capek sih, maksudnya kadang aku juga butuh semangat untuk ketemu sama orang-orang yang lain gitu. Buat kayak sharing. Ketemu sama Mbak Anggi untuk sharing dan lain-lainnya gitu. Kita sharing bareng-bareng, aku open banget loh. Kalau mau hubungi follow Instagramnya boleh aja, ya. Kayak, cek aja di Instagram Ivan. Iya, aku beberapa kali sharing juga sama adik-adik di kampus kan. Di mereka-mereka yang mau mulai berwirausaha. Mungkin tema-tema ngisinya tuh emang tentang wirausaha gitu. Ada beberapa orang yang kayak, Mbak aku mau mulai bisnis ini, Mbak aku mau mulai bisnis. Ya udah jalanin gitu. Kebanyakan dari mereka tuh kayak takut ngejalaninnya. Iya, overthinking. Bakal jadi apa enggak, terus kayak bahkan mereka ada yang ngeri takut kayak kalau misalnya gagal, mereka tuh takut sama orang terdekatnya, takut diejek. Gitu. Dan itu juga harus apa ya, harus sama-sama clear sih mindsetnya. Teman-teman juga kayak harus support aja gitu. Kenapa harus ngejek sih? Kenapa harus saling iri-irian sih gitu? Giliran tersukses teman gue. Iya, semuanya langsung temen gue gitu. Jangan gitu dong ya. Oke, karena kita terbatas sama waktu, seru banget ngobrol hari ini. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua yang nonton YouTube-nya. Bersyukur bareng ya. Terus Ivan mau kasih closing statement nggak buat teman-teman semua? Apa ya, closing statement dari aku kayaknya kalau untuk bisnis mulai aja. Jangan takut gagal. Setiap orang punya jatahnya. Kapanpun itu, mendingan kita pakai sekarang sebelum kita punya anak, sebelum kita punya suami yang porsinya lebih besar lagi tanggung jawabnya gitu. Kalau misalnya kita pakai gagalnya sekarang, insya Allah nanti kedepannya kita bisa lebih belajar lagi dari kegagalan. Terus kalau misalnya melakukan sesuatu, minta tolong aja sama Allah, tunjukin jalan yang lurus aja supaya kita nggak mencela-mencela nih kemana-mana, jadinya keluar dari syariat yang Allah tetapin gitu.
Oke, terima kasih. Semoga termotivasi. Gitu tuh teman-teman ya. Terima kasih Ivon udah mampir ke bersyukur bareng ya hari ini. Dan nanti kita bakal ngundang lagi siapa ya kira-kira ya. Apa ya? Nggak tahu. Cek aja untuk follow Instagramnya bersyukur bareng, subscribe juga, terus like sama share biar nanti bisa ngasih kebermanfaatan buat teman-teman. Amin. Jangan lupa bersyukur. Dadah. Dadah.